Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3, kelas Bahasa Indonesia 47, dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Edi Subali, MPD. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kami yang berjudul menelusuri dan mengelola referensi kredibel dengan aplikasi Mendeley. Anggota dari kelompok kami berasal dari Departemen Matematika. Yang pertama ada Lucy Nur Rahmawati, NRP 061118400038. Kemudian ada Auliah Safitri Sutamputri, NRP 061118400042. Lalu ada Erina Oktavia Putri, NRP 061118400045. Kemudian Muhammad Solehuddin Yusuf, NRP 061118400046. Lalu ada Zanubahila Kudratul Hofsoh, NRP 061118400048. Yang pertama akan dipresentasikan oleh saya, Auliah Safitri Sutamputri, NRP 061118400042, yaitu mengenai pentingnya referensi yang kredibel pada penulisan karangan ilmiah. Referensi sendiri adalah sumber acuan, rujukan, atau petunjuk, baik berupa buku offline maupun online yang digunakan terutama pada penulisan karangan ilmiah. Referensi kredibel adalah referensi yang dapat dipercaya, dipertanggungjawabkan, serta dapat ditelusuri kebenarannya melalui publikasi. Karangan ilmiah, menurut Eko Susilo M., merupakan suatu tulisan ataupun karangan yang didapatkan sesuai dengan sifat keilmuannya dan didasari dari berbagai hasil pengamatan, penelitian, dan peninjauan terhadap bidang ilmu tertentu, yang disusun dengan menggunakan metode tertentu, dengan memperhatikan sistematika penulisan yang baik dan santun, serta dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya. Maka dari itu, untuk memastikan bahwa suatu karangan ilmiah dapat dipertanggungjawabkan keilmiahannya, diperlukan referensi yang kredibel dalam penulisannya. Iya, saya Lucy Nur Rahmawati, NRP 061184000038. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kriteria referensi kredibel. Kriteria referensi kredibel yang pertama yaitu dapat dipercaya, yang kedua dapat dipertanggungjawabkan, yang ketiga dapat dilacak, dan yang keempat informasinya objektif. Untuk yang pertama, dapat dipercaya. Ciri-ciri referensi dikatakan dapat dipercaya, yaitu salah satunya apabila referensi tersebut mempunyai indeks atau terdapat istilah-istilah penting. Nah, indeks buku tersebut dapat memudahkan pembaca dalam menemukan nama dan istilah penting yang ada pada buku. Misalnya, jika kita ingin mengetahui istilah yang kurang kita pahami, maka kita cukup untuk melihat indeksnya dan mencari di nomor halaman yang sudah dituliskan. Indeks buku tersebut biasanya terletak di akhir halaman pada sebuah buku. Nah, selain itu, referensi yang dapat dipercaya juga bisa dilihat dari penulis dari referensi tersebut. Biasanya terdapat informasi mengenai penulis referensi tersebut. Yang kedua, dapat dipertanggungjawabkan. Ciri-ciri referensi dikatakan dapat dipertanggungjawabkan yaitu apabila referensi tersebut diterbitkan oleh lembaga resmi atau lembaga yang sudah terdaftar. Referensi yang diterbitkan oleh lembaga resmi sudah jelas siapa pemiliknya, sehingga misalkan terjadi kekeliruan mengenai informasi di dalam referensi tersebut, maka yang bertanggung jawab adalah lembaga pemilik referensi tersebut. Selanjutnya, ini terdapat contoh website atau domain resmi, yaitu ek.id bidang akademik, or.id bidang organisasi, go.id government atau bidang pemerintah, mil.id atau militer, .edu atau pendidikan. Nah, yang ketiga dapat dilacak. Referensi yang kredibel pasti dapat dilacak, yaitu biasanya memuat ISSN atau International Standard Serial Number, baik itu PISSN atau EISSN, yaitu print ataupun elektronik. Selanjutnya juga terdapat ISBN atau International Standard Book Number dan DOI atau Digital Object Identifier. Nah, jika kita menemukan suatu referensi, maka orang lain pun juga dapat melacaknya karena referensi tersebut memuat ISSN, ISBN, dan DOI. Dengan memuat ketiga hal tersebut, maka referensi dikatakan dapat dilacak.
Yang keempat atau yang terakhir yaitu informasinya objektif. Nah, referensi dikatakan objektif apabila informasi yang disajikan itu sesuai atau berdasarkan dengan fakta yang ada, tidak melebih-lebihkan dan juga tidak menjelekkan kelompok tertentu. Perkenalkan, nama saya Erina Octavia Putri, NRP 061184000045. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menelusuri referensi yang kredibel secara daring. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, referensi yang kredibel sangat penting dalam penulisan karya ilmiah. Jika kita dapat menemukan referensi secara offline melalui buku atau jurnal yang dicetak, maka kita juga bisa mencari referensi secara daring. Namun, perlu diingat bahwa tidak semua informasi yang ada di internet memenuhi kriteria referensi yang kredibel. Oleh karena itu, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa contoh website yang bisa diakses untuk mendapatkan referensi yang kredibel. Yang pertama adalah Google Scholar. Google Scholar adalah salah satu channel dari Google yang dibuat untuk mempermudah pengguna mencari atau menelusuri materi maupun referensi pendidikan dan penelitian ilmiah dengan format publikasi. Hampir semua jurnal ilmiah yang online akan disajikan dalam situs ini. Dengan demikian, kita bisa mengakses banyak jurnal ilmiah, baik yang tidak diakreditasi maupun yang terakreditasi, baik yang lokal, nasional, maupun internasional. Untuk dapat mengakses Google Scholar, kita cukup menuju link scholar.google.co.id. Selanjutnya adalah e-resource Perpusnas. E-resource Perpusnas dapat diistilahkan sebagai pintu masuk untuk mengakses segala jenis jurnal ilmiah dari situs indekser jurnal terpercaya. Untuk mengaksesnya, kita diharuskan untuk mendaftar menjadi anggota dari Perpusnas ini. Jadi, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menuju link resource.perpusnas.go.id seperti yang ada pada slide. Kemudian di situs tersebut sudah tertera cara untuk menjadi anggota dari Perpusnas ini. Sebelum kemudian kita bisa menggunakan segala jenis jurnal yang ada di situs ini. Website selanjutnya adalah Library Genesis. Library Genesis atau yang disebut sebagai LibGen adalah situs web perpustakaan berbasis file sharing untuk artikel jurnal ilmiah, buku, gambar, komik, dan majalah minat umum dan akademis. LibGen mendeskripsikan dirinya sebagai pengumpul tautan yang menyediakan basis data item yang dapat ditelusuri. Tautan tersebut dikumpulkan dari sumber daya internet publik yang tersedia untuk umum serta diunggah dari pengguna. Link untuk menuju LibGen adalah http://libgen.rs. Selanjutnya adalah SINTA. SINTA atau Science and Technology Index adalah web yang dibuat oleh Kementerian Riset dan Teknologi. SINTA berisi soal pengukuran kinerja ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK, antara lain kinerja peneliti, jurnal, institusi, IPTEK, dan penulis jurnal. Selain mengukur kinerja IPTEK, SINTA juga menjadi alat pengindeks internasional sebagai arsip jurnal, buku, artikel, dan karya ilmiah lainnya. Untuk bisa mengakses SINTA, kita harus menuju link sinta.ristekbrain.go.id. Nah, berikut adalah contoh website lain yang bisa digunakan untuk menelusuri referensi yang kredibel. Yang pertama ada Tile References Online. Untuk mengaksesnya, kita bisa menuju link www.10fonline.com. Selanjutnya ada website Sage Journals dengan link journals.sagepub.com. Kemudian ada juga Science Direct yang bisa diakses dengan menuju link www.sciencedirect.com. Sebenarnya, selain website-website yang sudah saya sebutkan tadi, masih banyak website lain yang bisa digunakan untuk mencari referensi dengan syarat website tersebut harus memenuhi kriteria referensi kredibel yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jangan lupa untuk menghindari blog pribadi seperti blogspot.com ataupun wordpress.com yang sudah jelas tidak bisa dipertanggungjawabkan datanya. Dianjurkan pula untuk menghindari Wikipedia, karena semua orang bisa menyunting informasi yang ada di Wikipedia.
Jika ingin mengambil informasi dari Wikipedia, alangkah baiknya jika kita langsung menuju pada bagian referensi yang biasanya tercantum pada bagian paling bawah di laman Wikipedia. Perkenalkan, nama saya Zonubahila Kudrotovsoh dengan NRP 061118400000048. Saya akan memaparkan mengenai mengelola atau menyimpan referensi dengan aplikasi Mendeley. Pada aplikasi Mendeley, kita dapat menambahkan referensi. Ada 3. Yang pertama, kita dapat menjalankan aplikasi Mendeley terlebih dahulu, kemudian kita drag and drop PDF ke jendela utama. Yang kedua, pada desktop kita dapat menjalankan aplikasi, kemudian pada menu kita pilih Add Entry Manually. Selanjutnya masukkan informasi yang kita butuhkan. Dan yang ketiga, pada web kita dapat login akun ke situs www.mendeley.com. Klik tab My Library, kemudian klik Add Document, dan masukkan informasi yang kita butuhkan. Selanjutnya, yaitu cara menggunakan Mendeley untuk menulis sumber kutipan dan daftar pustaka di dalam Microsoft Word. Yang pertama, kita dapat mengunduh aplikasi Mendeley-nya terlebih dahulu. Kita dapat mengunduh di website www.mendeley.com/download-desktop/. Kemudian kita dapat memasang aplikasi Mendeley dengan klik install. Selanjutnya, kita dapat registrasi untuk membuat akun pada aplikasi Mendeley. Yang kedua, yaitu menghubungkan aplikasi Mendeley dengan Microsoft Word. Pada menu Tools di aplikasi Mendeley, kita dapat mengklik install Microsoft Word plugin. Selanjutnya akan muncul jendela baru, yaitu plugin installed. Kemudian kita dapat mengklik OK. Maka aplikasi Mendeley sudah terhubung dengan Microsoft Word. Yang ketiga, mencari artikel yang ingin digunakan atau dibaca untuk melalui aplikasi Mendeley. Yang pertama, kita dapat mengklik literatur search pada aplikasi Mendeley, kemudian menuliskan topik yang kita inginkan. Dan kita pilih artikelnya dan klik artikelnya hingga tercentang. Hal ini agar artikel tersebut masuk ke all document. Yang keempat, mengunduh full paper untuk membaca atau menggunakan artikel dari aplikasi Mendeley. Kita dapat menyalin tautan URL pada artikel yang dipilih dan tempelkan ke web sci-hub.tw. Dan yang kelima, cara untuk membuat citasi dan pustaka dengan aplikasi Mendeley. Dalam citasi terdapat 2, yaitu pengutipan langsung dan pengutipan tidak langsung. Pada pengutipan langsung, langkah pertama kita dapat membuka aplikasi Mendeley dan Microsoft Word-nya terlebih dahulu. Selanjutnya kita dapat membuka artikel, kemudian salin kalimat yang dikutip dan tempelkan di Microsoft Word. Maka akan muncul citasi pada kalimat yang sudah kita kutip. Selanjutnya untuk pengutipan tidak langsung, yang pertama dilakukan, kita dapat membuka aplikasi Mendeley dan Microsoft Word-nya terlebih dahulu. Kemudian menuliskan kalimat yang dikutip, klik menu References, kemudian klik Insert Citation, dan klik artikel yang kita gunakan untuk mensitasi. Selanjutnya untuk daftar pustaka, kita dapat membuka aplikasi Mendeley dan Microsoft Word-nya terlebih dahulu, kemudian menuliskan kalimat yang dikutip, kemudian klik menu References, dan klik Insert Bibliography. Selanjutnya untuk sinkronisasi pustaka. Sinkronisasi pustaka ini dilakukan agar record data yang ada di Mendeley desktop dan web sama. Yang pertama, kita dapat menjalankan aplikasi Mendeley, kemudian dapat mengklik tombol sync dalam aplikasi tersebut. Baik, perkenalkan. Saya Muhammad Luhudin Yusuf, NRP 66146 dari Info 3. Di sini saya akan memberikan tutorial dan cara dari penggunaan aplikasi Mendeley, terutama pada poin tugas nomor 4 dan 5, di mana itu menyimpan atau maupun mengelola referensi di aplikasi Mendeley dan juga membuat citasi dan daftar pustaka. Maka pertama di sini kita harus mempunyai aplikasinya, yaitu aplikasi Mendeley. Itu kita tinggal mengunduhnya di websitenya, yaitu di www.mendeley.com. Setelah itu
kita download, kemudian install, ikuti langkah-langkahnya. Habis itu tinggal registrasi untuk membuat akun. Kebetulan di sini itu kami sudah menginstalnya, jadi untuk tampilannya itu akan seperti ini. Untuk tampilan menjadi desktopnya, karena kami di sini sudah menginstal, maka langkah selanjutnya yaitu menghubungkan aplikasi ini dengan Microsoft Word. Bagaimana caranya? Kita tinggal masuk ke menu tools di sini, kita klik install Microsoft Word lagi. Di sini ada tulisan uninstall, itu karena kami sudah menginstalnya terlebih dahulu. Jadi untuk teman-teman yang belum pernah menginstal, pastinya akan ada tulisan install. Tinggal klik saja, maka otomatis aplikasi Mendeley ini akan terhubung dengan Microsoft Word. Selanjutnya, bagaimana sih cara menyimpan referensi di aplikasi Mendeley? Itu ada dua cara. Yang pertama, apabila kita sudah ada file PDF, misalkan kita mengambil kutipan atau mengambil kutipan tadi itu di PDF yang sudah ada di desktop ini, kita sudah menyimpannya. Itu untuk menyimpan ke aplikasi Mendeley ini kita tinggal drag and drop aja. Contoh misalkan di sini kita punya buku ini, kita mengutip dari sini misalkan, maka kita tinggal drag and drop aja PDF ini ke di sini, maka di sini akan muncul atau akan tersimpan sudah PDF atau referensinya di all document. Ini informasi. Kemudian semisal kita tidak ada nih PDF-nya, misal kita mengutip dari sebuah buku yang mana kita tidak punya file PDF-nya, maka kita tinggal menambahkan secara manual. Bagaimana? Kita masuk ke file di sini, kita add entry manually di sini. Tinggal klik aja. Di sini ada pilihan, bahkan ada pilihan. Kita mengutip dari mana? Misal dari buku atau dari program komputer atau dari sebuah jurnal, artikel dan semacamnya. Misal kita mengutip dari sebuah buku, kita tulis bukunya. Misal buku tadi ialah buku struktur aljabar, misalkan. Siapa penulisnya? Penulisnya itu misalkan Subiono. Di sini. Tahunnya katakanlah tahun 2019. Halamannya 330 misalkan. Kotanya di sini di Surabaya. Edisi yang ke-9 misalkan seperti itu. Atau kalian bisa mengisi info-info yang lain di sini kan. Setelah itu kita tinggal menyimpan. Nah, otomatis referensi itu akan tersimpan di all document. Jadi begitu untuk cara menyimpan. Untuk cara menyimpan referensi. Semisal kita sudah tidak membutuhkannya, kita tinggal klik kanan di sini, kita delete dokumen, maka otomatis atau referensinya akan terhapus dari aplikasi itu. Lalu, misal bagaimana cara membuat citasinya atau membuat daftar pustakanya nanti? Kita buka Microsoft Word ini. Misal kita mendapatkan sebuah, katakanlah seperti ini. Kita akan membuat citasinya di sini. Misal ini kita mengutip dari mana? Kita akan membuat citasinya. Kita akan membuat citasinya itu bagaimana? Kita letakkan dulu. Kita letakkan mau ditaruh mana citasinya. Misal saya taruh di sini setelah kalimat terakhir. Misalkan setelah kalimat terakhir kita masuk ke menu di sini, reference. Dimasuk reference ini. Kemudian insert citasi, kemudian kita masukkan di sini. Kita tinggal memasukkan info atau kita mengambil kutipan dari mana. Misal kita mengambil ini dari bukunya Struktur Aljabar milik Subiono, maka kita
akan muncul, klik OK di sini, maka citasinya nanti akan muncul di sini. Nah, di sini muncul citasinya di sini. Kemudian misal lagi di sini kita akan menambahkan unsur citasi, katakanlah dari buku yang tadi, dari di sini. Kita klik OK saja, akan format, maka di sini akan muncul citasinya, yaitu dengan nama dan tahun kapan buku itu diterbitkan atau artikel tadi diterbitkan, seperti itu. Nah, kemudian kita akan membuat daftar pustaka. Terakhir, daftar pustaka misalkan. Bagaimana? Kita tinggal lihat saja atau masuk ke menu referensi itu di sini, pada masuk ke menu referensi di sini. Kemudian kita letakkan di mana daftar pustakanya, katakanlah di sini. Maka kita tinggal insert di sini, bibliografi. Tinggal kita mengklik salah satu tombol di referensi bibliografi, kita klik saja, maka otomatis daftar pustakanya langsung terletak di sini. Sudah otomatis di sini sudah ada. Mungkin cukup sekian untuk tutorialnya. Seperti itu cara menambahkan citasi dan juga memberikan daftar pustaka maupun menyimpan referensi di aplikasi Mendeley. Mungkin cukup sekian ada presentasi dari kelompok kami dari tim. Selebihnya mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.